Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak Bapak sekalian? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kemudahan dalam belajar dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Anak-anak Bapak sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari Mari Belajar Al-Quran Surat Al-Ma'un. Surat Al-Ma'un diturunkan di kota Mekah dan tergolong surat Makkiyah. Surat Al-Ma'un terdiri dari 7 ayat. Arti Al-Ma'un adalah barang-barang yang berguna. Quran Surat Al-Ma'un adalah surat yang ke-107 di dalam Al-Quran. Marilah kita baca surat Al-Ma'un secara bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Allazina hum an salatihim sahun. Allazina hum yura'un. Wa yamna'unal ma'un. Sadaqallahul azim. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari segala godaan syaitan yang terkutuk, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Maka itulah orang yang menghardi anak yatim dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Maka celakalah orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya, yang berbuat ria dan enggan memberi bantuan. Allah Subhanahu wa taala mengawali surat ini dengan pertanyaan. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Namun, pertanyaan tersebut langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri. Orang yang mendustakan agama mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, maka itulah orang yang menghardi anak yatim. Yang disebut sebagai anak yatim adalah anak yang orang tua laki-lakinya sudah meninggal dunia. Menghardi di sini adalah menyakiti fisik, hati, dan perasaan anak yatim. Kita sebagai hamba Allah yang mulia, kita tidak boleh menyakiti anak yatim. Kita harus menyantuni, mengasihi, dan mengajak berteman dalam kehidupan kita sehari-hari.
Dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari, yang artinya, aku dan orang yang menanggung anak yatim, kedudukannya di surga seperti ini. Kemudian beliau SAW mengisyaratkan jari telunjuk dan jari tengah beliau serta agak merenggangkan keduanya. Ciri-ciri yang kedua yaitu dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Orang miskin adalah orang yang penghasilannya tidak bisa mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, meskipun mereka sudah bekerja sepanjang waktu. Maka orang-orang seperti inilah kita beri bantuan, memberi makan, dan memberikan kecukupan kepada mereka. Yang ketiga, maka celakalah orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Lalai dalam artian menunda-nunda waktu sholat. Orang yang lalai saja sudah celaka, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana bagi kita yang sengaja meninggalkan sholat? Anak-anak sekalian, janganlah kita meninggalkan sholat wajib 5 waktu sehari semalam. Karena sholat inilah sebagai kunci utama diterimanya amalan kebaikan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sholat ini juga pembeda antara orang yang beriman dengan orang yang kafir. Ciri-ciri orang yang mendustakan agama yang keempat adalah yang berbuat ria. Ria adalah pamer. Mempamerkan kekayaan, mempamerkan keberhasilan, pamer ketika melaksanakan sholat, pamer ketika bersedekah. Sesungguhnya Allah melarang kita melakukan perbuatan ria. Firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 264 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima, seperti orang yang menafkahkan hartanya karena ria kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Jadi, anak-anak bapak sekalian, orang yang suka ria bisa menghilangkan amalan yang kita perbuat. Percuma saja kita melaksanakan sholat, percuma kita bersedekah kalau hanya mengharapkan pujian dari orang lain. Semua itu hanya sia-sia saja, tanpa mendapatkan amalan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ciri-ciri orang yang mendustakan agama yang kelima adalah enggan memberi bantuan. Islam mengajarkan hubungan baik kepada Allah melalui ibadah yang ikhlas, dan mengajarkan hubungan baik kepada sesama manusia dengan membantu orang lain dan menolong yang lemah, termasuk menyantuni anak-anak yatim dan memberi makan orang-orang miskin. Baiklah anak-anak bapak sekalian, itulah ciri-ciri orang mendustakan agama menurut Quran surat Al-Ma'un. Mudah-mudahan kita tidak termasuk ke dalam golongan-golongan orang-orang yang mendustakan agama. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikianlah pelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini dapat kita ambil manfaatnya dan sebagai pedoman untuk kehidupan kita di masa yang akan datang. Marilah kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.